Selamat datang kembali di Habibi Channels. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang pemakaman tanpa tangisan. Di sebuah desa kecil di pinggir kota di Jawa Tengah yang kala itu nampak mendung. Sebuah rumah tua yang dipenuhi oleh keluarga sedang berkabung. Namun tak terdengar isak tangis maupun ratapan terhadap jenazah yang saat ini sudah terbaring di ranjang. Jenazah yang sedang menunggu untuk dimandikan dan dikebumikan. Entah apa yang dirasakan anak cucunya sampai memandang jenazah kakek Narto dengan tatapan sedih. Kakek Narto yang hanya memiliki 2 anak itu meregang nyawa di usia yang cukup tua. Kakek Narto meninggalkan seorang istri yang sudah renta, 2 orang anak, dan 4 orang cucu. Terlihat sangat sedih dan namun tampak linglung. Istrinya duduk di sebelah jenazah kakek Narto bersama dengan Bintang, cucu kakek Narto yang paling kecil. Saat ini usianya sudah menginjak 14 tahun. Dia duduk merenung sampai akhirnya ibunya yang bernama Kinanti datang untuk memeluknya dan mengajaknya ke belakang untuk menemani Nek Sumi. Nenek Sumi yang ada di kamar belakang pun tak histeris seperti istri lain jika ditinggal mati oleh suaminya. Bintang yang saat itu lebih terlihat seperti orang yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Karena Bintang penasaran dengan yang ada di rumah itu, ia bertanya kepada ibunya, mengapa tidak ada yang menangisi kakeknya. Tidak seperti pada umumnya jika ada sanak saudara yang meninggal, maka rumah pasti akan dipenuhi dengan tangisan. Namun tidak dengan rumah kakek Narto. Sementara itu, di ruang depan tampak seorang pria yang berkisar berusia 50 tahun masuk ke rumah. Kemudian diikuti seorang perempuan dan 2 orang anak. Rupanya itu paman Bintang, Pak Dewi Narto yang datang bersama istri dan anaknya. Dia datang membawa sebuah kotak kayu jati yang kemudian diletakkan di lemari kamar belakang. Sedangkan istrinya dan 2 anaknya sedang duduk di ruang depan. Sebuah pemandangan yang cukup aneh. Pemakaman hari itu berjalan dengan lancar. Kakek Narto dimakamkan di pemakaman desa setempat. Setelah pemakaman, semua orang langsung pulang. Setibanya di rumah kakek Narto, Bintang bertanya sesuatu kepada ibunya. Ia masih bertanya mengapa tidak ada kesedihan atau bahkan raut wajah sedih di semua anggota keluarga. Karena Ibu Kinanti tak sanggup menjelaskan sendirian, maka dikumpulkanlah semua anggota keluarga yang ada, termasuk Nek Sumi. Dengan raut wajah yang sedih, Nek Sumi bercerita jika kakek Narto melakukan pesugihan selama hidupnya. Pesugihan itu merenggut 10 nyawa anaknya. Karena dendam yang terlalu dalam, Nek Sumi berencana untuk menggagal. Kala itu sekitar 40 tahun yang lalu ketika Nek Sumi berusia 20-an, dimulailah pesugihan kakek Narto. Kakek Narto mencari pesugihan tidak sendirian. Ia selalu mengajak seorang temannya yang bernama Madi. 2 sobat licik pada zamannya. Pada waktu itu, Nek Sumi menolak keras agar kakek Narto tidak melakukan pesugihan karena ia tahu jika apapun yang disembah ketika mengikuti pesugihan pasti serakah. Awalnya, makhluk itu hanya meminta ayam cemani sebagai tumbal. Lalu, ketika anak pertama, kakek Narto dan Nek Sumi berusia seminggu diambil sebagai tumbal. Di kelahiran selanjutnya, ketika yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki yang sangat dicintai kakek Narto, anak itu pun diambil. Kakek Narto memang menjadi kaya, semua usahanya berjalan dengan lancar.
menggarap lahan pertanian, menjadi pengepul, cengkeh, dan berdagang. Hidup penuh dengan bergelimang materi, namun sang makhluk itu terus saja meminta tumbal. Hampir semua kelahiran anak kakek Narto dan Nek Sumi rata-rata usia anaknya tak mencapai umur 10 tahun karena sebagai tumbal. 10 anaknya menjadi tumbal yang sia-sia. Belum selesai Nek Sumi bercerita, Bintang menyela dengan bertanya, mengapa ibu dan pakdenya tidak menjadi tumbal? Kan mereka juga anaknya kakek. Nek Sumi bercerita, jika ibu Bintang dan Pakde Winarto bukanlah anak kakek Narto, melainkan anak orang lain. Selain itu, Bude Bintang yang merupakan istri Pakde Winarto adalah anak Pak Madi. Ia sengaja dinikahkan dengan Pakde Winarto agar kelak bisa meneruskan pesugihan sesat Pak Narto. Itulah sepenggal kisah dari keluarga kakek Narto dan Nek Sumi. Pesan moral singkat bagi para pelaku yang ingin melakukan pesugihan agar terhindar, pilihlah cara halal, utamakan yang sah dan tidak merugikan. Kenali risiko, sadari konsekuensi dari pesugihan. Hargai diri, jangan korbankan harga diri demi imbalan instan. Berani berubah, ambil langkah untuk meninggalkan praktik berbahaya. Usaha dan doa, percayalah pada usaha dan doa. Dengarkan nasihat, terima masukan dari orang terdekat. Cari dukungan positif, bergabung dengan komunitas yang mendukung. Semoga pesan ini menginspirasi untuk memilih jalan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika punya pengalaman atau cerita serupa, kirimkan link videonya di komentar atau email kami. Sampai jumpa di video berikutnya.